Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas rumah tangga kita. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Kebaikan-Mu Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami berumah tangga. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya rumah tangga kami memuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan makin dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani pasal 13 ayat 4 saja. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur,
sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus atau juga penulis kitab Ibrani mengakhiri suratnya kepada orang-orang Ibrani dengan berbagai nasihat sebagai buah yang benar dari iman. Termasuk salah satunya adalah menghormati dan menjaga kekudusan lembaga pernikahan yang Allah bangun. Mari kita lihat satu demi satu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius. Saya katakan pernikahan adalah perjanjian yang kita buat antara suami istri dengan Tuhan. Jadi ini perlu dipahami oleh setiap jemaat Tuhan bahwa ketika kita menikah itu tidak cuma kita berjanji antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Jadi perjanjiannya ini dengan Tuhan. Jadi tidak boleh diceraikan begitu saja kalau antara pria dan wanita itu sudah tidak bisa selaras lagi. Karena perjanjiannya bukan antara mereka berdua saja tetapi dengan Tuhan. Dan itu diikat dengan firman Tuhan. Matius 19 ayat 5 dan 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka berlaku atas pernikahan Kristen sekali memilih pasangan hidup untuk selamanya. Sekali perkawinan diberkati untuk selamanya. Monogami, tidak boleh lebih dari satu. Firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pengertian satu daging artinya tidak bisa terpisahkan kecuali oleh kematian. Seperti kepala dan tubuh. Kalau kepala itu gambaran suami, tubuh itu gambaran wanita, istri, maka hanya kematian yang memisahkan. Karena bila kepala lepas dari tubuh itu berarti kematian. Maka firman-Nya supaya kita menghormati perkawinan dan menjaga kekudusannya harus dinyatakan. Yang pertama, hormat terhadap perkawinan. Artinya menjaga kelanggengannya. Dalam pesta perkawinan kita sering mendengar petuah-petuah, nasihat dari orang tua, keluarga, kerabat. Mengapa dinasihati? Karena harus dijaga, dihormati. Menghormati perkawinan juga berarti menjaga hidup saling mengasihi suami istri, orang tua anak. Memang dalam sebuah pernikahan pasti ada namanya gelombang hidup. Masalah bisa datang, tapi tidak boleh dibiarkan. Harus diselesaikan dalam kasih. Menghormati perkawinan juga berarti tidak memandang enteng, gampang. Ya, banyak anak-anak muda memandang enteng pernikahan, tidak mempersiapkan sedemikian rupa. Menikah karena hamil lebih dulu dan sebagainya, jadi tidak dipersiapkan. Menghormati pernikahan berarti mempersiapkan sedemikian rupa. Mempersiapkan secara rohani, mempersiapkan secara mental, mempersiapkan secara biaya-biaya yang dibutuhkan untuk sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan Kristen sangat agung dan kudus. Cinta kasih kedua orang dipersatukan dan dikuduskan oleh pemberkatan nikah di gereja oleh Tuhan. Kita mesti menghormatinya. Semua orang harus menghormatinya, termasuk orang tua. Bila anaknya sudah menikah, maka dia harus menghormati pernikahannya. Karena Tuhan, sesuai firman Tuhan. Menghormati pernikahan juga berarti tidak ada tindakan semena-mena, tidak ada perbudakan atau penyiksaan, tetapi kasih yang dinyatakan.
Efesus 5 ayat 33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Baik suami maupun istri, orang tua ataupun anak, selalu ingin menyatakan kebaikan dalam rumah tangga itu. Selalu ingin membahagiakan satu dengan yang lain. Selalu ingin menjaga kesatuan daripada rumah tangga. Itu berarti menghormati perkawinan. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga berfirman supaya kita menjaga pernikahan kita. Firman-Nya, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Apa artinya mencemarkan tempat tidur? Kita dibantu dalam Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 17. Nanti boleh dibaca di sana. Begitu jelas ditulis bahwa mencemarkan tempat tidur berarti persetubuhan yang tidak wajar. Akibat tidak bisa mengekang nafsu, sehingga tidak lagi melakukannya dengan istri atau suaminya yang sah, melainkan dengan kerabat, saudara kandung, saudara tiri, beda ayah tapi seibu atau sebaliknya, saudara ipar atau saudara dari orang tua. Di masa sekarang, persetubuhan yang tidak wajar dilakukan bukan hanya kepada orang-orang yang tertulis dalam Imamat 18 tadi, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, melainkan juga perempuan atau laki-laki yang kita jumpai pada saat di luar rumah. Entah orang itu masih single atau sudah menikah. Bapak Ibu, persetubuhan yang tidak wajar adalah kekejian di mata Tuhan. Sebab hal itu sama dengan perzinahan. Perzinahan, percabulan tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan hukuman. Kalau bicara tentang hukuman perzinahan di Perjanjian Lama adalah dirajam sampai mati. Mungkin saat ini kita tidak menjumpai yang demikian, tetapi secara rohani, kalau kita melakukan hal itu, roh kita akan mati, rohani kita akan mati. Dan itu menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Yang ada adalah masalah dan hukuman karena perbuatan itu. Sebagai orang percaya kita telah ditebus, dan itu lunas dibayar oleh darah Kristus. Kita tidak lagi menerima hukuman kekal. Tetapi kalau kehidupan pernikahan kita tidak kudus, hukuman atas perjinan percabulan itu dinyatakan saat kita masih ada di dunia. Dengan kondisi keluarga yang tidak bahagia. Tidak sedikit kita menikah tapi kita tidak merasakan kebahagiaan. Kita tertekan dan depresi dengan pasangan hidup, dengan kebutuhan dan yang lain-lain. Pernikahan tidak mendatangkan berkatnya. Kenapa? Karena kita tidak menguduskannya. Bapak Ibu, berkat Tuhan tercurah atas keluarga yang dibangun dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita hormati, yang kita jaga sedemikian rupa kekudusannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah tangga kita. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Ketika kita datang membawa pernikahan kita di hadapan Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya diberkati lebih lagi. Kenapa? Karena kita menjaganya, menghormatinya. Covenant itu, perjanjian itu, dalam kekudusan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini, Engkau menyatakan anugerah-Mu yang luar biasa.
kami bangun dalam keadaan sehat di tengah-tengah keluarga, dan Engkau berfirman untuk kami menghormati pernikahan kami dan menjaganya dari dosa-dosa yang mencemarkan tempat tidur. Tuhan, terima kasih. Satu hari lagi Engkau memberi kesempatan kami menikmati berkat dalam berumah tangga. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini dinyatakan atas kehidupan setiap rumah tangga daripada umat-Mu yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, hubungan suami istri yang kurang harmonis. Tuhan, Engkau Allah Maha belas kasihan, menjamah setiap hati. Untuk kami taat dan menundukkan diri kami kepada kebenaran firman-Mu. Untuk kami saling memohon ampun kepada Tuhan dan kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Bila ada pelanggaran-pelanggaran di waktu yang lalu, Tuhan mengampuni dan menguduskan kami kembali, supaya kami dapat dipersatukan dan menghormati lembaga pernikahan yang telah kami bangun di dalam Tuhan. Kuduskan setiap rumah tangga supaya berkat Tuhan dinyatakan. Tidak ada yang menghalangi. Berkati anak cucu kami, masa depan mereka, kehidupan mereka. Seperti anak panah di tangan pahlawan diarahkan karena kedua orang tua yang menjaga kekudusan dan menghormati lembaga perkawinan dengan menjaga kesatuannya, menjaga keharmonisannya, saling mengasihi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan berkati, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tetapi kelimpahan akan berkat-Mu dinyatakan. Tidak hanya berkat-berkat jasmani, tetapi jiwani yang bersuka dan bahagia yang terpancar. Dan secara rohani kami bertumbuh dalam iman percaya, makin serupa Kristus. Sebagai mempelainya Allah kami dipersiapkan makin kudus, makin mulia dalam karakter-karakter yang indah. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali menjemput gerejanya, kami ada, kami bersama sebagai mempelai Kristus yang kudus, yang indah, yang mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat Tuhan, doa pagi kita. Bapak Ibu, kesempatan yang baik, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau konseling, bisa menghubungi kami. Untuk yang pria, bisa dengan saya, Pendeta Didi. Untuk yang wanita, bisa dengan Ibu Pendeta Tasina. Ya, saya kira Bapak Ibu semua sudah punya nomor kami. Jangan sungkan untuk konseling, setidaknya untuk dapat dukungan doa dari kami, hamba-hamba Tuhan. Demikian, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dalam berkat, pengasihan, dan penyertaan daripada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.